الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد. Bapak Ibu jamaah subuh yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua aslinya penduduk surga. Nabi Adam dan Hawa, ibu bapak kita itu oleh Allah ditempatkan di surga. Tetapi karena ulah iblis yang kemudian menggoda mereka dan sampai tergoda, yang berakibat mereka diusir oleh Allah dari surga, maka turunlah ayat ke-123 surat Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Turun kalian berdua. Kalau turun berarti dari atas ke bawah. Turun kalian berdua, satu sama lain akan menjadi musuh. Berarti di situ ada peranan setan. Setiap permusuhan di balik itu ada peranan setan. Makanya jangan bermusuhan. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku ini, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat. Makanya manusia hidup cari apa dia? Dua, bagaimana dia bisa bahagia di dunia ini dan selamat di akhirat. Kalau saja seorang sukses dunia gagal akhirat, maka sungguh dia celaka. Yang itu Allah sebutkan di ayat-ayat berikutnya 124. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Maka barang siapa yang berpaling dari ajaranku ini, dari peringatkanku ini, maka hidupnya pasti akan gelap gulita, pasti akan sengsara. Meskipun banyak duitnya, meskipun punya kekuasaan, meskipun punya banyak istri, meskipun dia memiliki semuanya, Allah memastikan orang itu pasti hidupnya sengsara, hidupnya dalam gelap gulita, karena dia mengalami empty soul. Dan kami akan kiring mereka nanti di akhirat dalam keadaan buta. Mereka sempat protes, ya Allah, dulu kami ketika di dunia melek bisa melihat semuanya. Kenapa kau sekarang buta? Karena dulu ketika di dunia kamu berpaling dari ayat-ayat Allah, sekarang kamu dipalingkan dari Allah. Ikhwan barakallahu, ini adalah pertarungan yang tidak boleh kita lengah, apalagi ngantukan itu. Ini pengajian ngantuk, khutbah Jumat begitu semangat, hatinya tidur. Bagaimana akan menang pertarungan menghadap setan-setan itu? Hasan al-Basri rahimahullah ditanya, wahai imam, apakah setan itu tidur? Kata beliau, kalau tidur kita bisa istirahat 24 jam, Pak. Lihat pagi ini
dari sekian banyak umat Islam yang biasa nanti hari Jumat ini penuh di masjid, kenapa sekarang jamaahnya kok cuma segini? Mana sisanya itu? Mereka terlelap karena digoda sama setan, sehingga berat untuk datang kemari. Makanya dalam misteri salat subuh yang ditulis oleh Profesor Dr. Sarjani, seorang ilmuwan dari Mesir yang saya pernah ketemu, Masya Allah, seorang dokter spesialis, tapi ahli di bidang agama, ahli di bidang sejarah. Dia menulis buku itu, Misteri Salat Subuh. Dia mengungkapkan satu pandangan dari tokoh Yahudi yang mengatakan, sungguh selama orang Islam itu salat subuhnya tidak seperti salat Jumat, tidak pernah kami hitung sebagai kekuatan. Apa semua pengajian-pengajian ini kalau ternyata jamaah umat itu masih terlelap mereka dalam tidurnya di waktu subuh, dan semua kita diam? Mana itu orang tua anaknya tidak dibawa ke masjid, cucunya tidak dibawa ke masjid? Apa masuk surga sendirian tuh bapak? Dan kita temukan ada ibu-ibu tahajud malam, tapi suaminya dibiarkan tidur, anaknya dibiarkan terlelap. Bapak sekalian, mengapa Rasulullah SAW itu dimenangkan oleh Allah dan merubah perjalanan sejarah umat manusia, mulai dari sendirian menghadapi kekuatan jahiliyah yang begitu hebat? Apa rahasianya? Turunlah surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Qiyamul lail, Pak. Kalau umat ini sudah lalai dengan qiyamul lailnya, apa yang bisa diharapkan? Karena kekuatan kita adalah pertolongan dari langit, bukan karena otot kita, bukan karena jumlah kita itu. Makanya kita ini mayoritas, tapi tidak punya kekuatan yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam itu. Kalau saja salat subuhnya segini, berapa banyak kira-kira yang qiyamul lail? Dan dalam qiyamul lail itu bukan sendiri-sendiri. Apa tujuan qiyamul lail? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsal laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Ada sekelompok orang bersama Nabi itu, pemuda-pemuda yang dididik oleh Rasulullah dengan qiyamul lail. Faqra'u ma yatasara minal Qur'an. Ajarkan mereka Al-Qur'an dalam qiyamul lail itu. Sekarang lihat pesantren-pesantren, lihat perguruan tinggi, lihat sejauh mana mereka melakukan qiyamul lail dan sejauh mana mereka melakukan pembinaan terhadap kader-kader umat dengan qiyamul lail itu. Faqra'u ma tasal min al-Qur'an. Ikhwan barakallahu apa lanjutan itu? Ya rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsal laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima lan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Harus ada 3 karakter yang ada pada generasi pejuang Islam ini. Kepada mereka yang qiyamul lail, yang pertama memiliki jiwa sabar, sehingga ketika diuji sakit dia bertahan, tetapi pahala tetap mengalir. Kata Nabi ketika berjalan menuju perang bersama sahabat, di Madinah itu ada sekelompok orang yang tidak ikut dalam perang bersama kita karena mereka terhalang sakit, tetapi pahala mereka sama dengan kita yang sedang berjuang. Punya jiwa sabar, tidak mengeluh dengan apa yang dialami dari penyakit-penyakit itu. Seperti yang kita alami sekarang, banyak orang ngeluh tentang COVID. Itu penyakit itu. Sabar, hadapi semua kenyataan itu. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah
Dan ada sekelompok orang dari kader-kader itu bergerak mencari logistik untuk perjuangan, bukan untuk dirinya. Untuk dirinya itu sekedarnya saja, selebihnya itu untuk perjuangan. Adakah di antara umat ini orang yang berpikir seperti ini? Seperti kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'ut tabi'in, yang jarang ada ulama yang seperti ini. Dia ulama besar, dia mujahid besar, dia pengusaha sukses. Demi Allah, kalau tidak untuk mendukung para ulama dan membiayai para mujahidin, saya tidak mau berbisnis. Adakah orang sekarang para pebisnis berdagang yang berpikir seperti ini? Seperti dulu ada namanya Syarikat Islam di Indonesia, kumpulan para pedagang yang berpikir untuk perjuangan Islam. Mereka biaya itu, para dai mereka biaya itu gerakan-gerakan Islam. Di mana sekarang adanya orang-orang itu? Ini dilahirkan dari qiyamul lail. Yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada sekelompok orang itu yang siap dengan fisiknya, siap dengan keberaniannya untuk menghadapi semua kekuatan lawan. Dan waktu itu masih belum ada syariat jihad. Karena surat ini surat Makkiyah, dan jihad senjata itu adanya di Madinah. Ada dalam surat Al-Hajj. Waktu itu belum ada syariat jihad, tetapi sudah dipersiapkan orang-orangnya. Subhanallah, luar biasa. 3 karakter yang dibutuhkan dari pembinaan qiyamul lail. Sabar, karena bangun malam itu butuh kesabaran. Yang kedua apa? Dermawan, bukan yang pelit. Makanya orang pelit itu nggak ada jalan menuju surga. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terhindar dari sikap pelit, dialah orang yang sukses. Orang pelit itu dibenci sama Allah, dibenci sama manusia ini. Suka nggak kita bergaul sama orang pelit? Na'udzubillah min dzalik. Tetapi banyak orang tua sekarang mengajarkan anaknya pelit. Gimana itu? Anak-anaknya dimasukkan ke pesantren. Kemudian datanglah orang tua itu berkunjung kepada anaknya di pesantren itu, membawakan makanan, membawakan sesuatu yang disukai. Nih, makan buat kamu. Jangan bawa untuk lain. Kamu makan aja ya. Di sini aja biar nggak orang lain, temanmu nggak ikut. Coba itu. Orang tua ngajarin anaknya pelit. Coba itu. Dan itu tidak sedikit sekalian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dermawan, lahirkan anak-anakmu, cucumu, mereka yang dermawan, yang perhatian untuk perjuangan Islam. Makanya para ulama mengatakan tidak mungkin perjuangan Islam ini akan diemban oleh orang-orang yang pelit. Hanya mereka yang kemudian punya jiwa kedermawanan, itulah yang akan berada di depan. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sementara karakter yang ketiga adalah pemberani. Ya, Jawa Timur terkenal dengan resolusi jihad, dan itu merupakan catatan sejarah bangsa Indonesia yang gemilang. Bung Tomo didorong oleh Pak Nasir untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jangan lupa itu kemenangan umat Islam di Jawa Timur dengan fatwa Syekh Hasyim Asy'ari yang didukung oleh para santri dan pejuang-pejuang Islam di Jawa Timur, mampu menaklukkan kekuatan Belanda itu yang luar biasa. Resolusi jihad, jangan lupa itu dari Jawa Timur. Mengapa sekarang orang Jawa Timur melempem seperti ini? Ada yang salah dalam pendidikan, salah dalam pembinaan, salah dalam ceramahnya, dan salah dalam kehidupannya. Coba itu diingatkan oleh Allah ini, kembali kepada jalan Allah. Apa yang menjadikan mereka hebat? Mereka membina para kader dengan qiyamul lail. Sekarang banyak di pesantren-pesantren, hatta subuhnya ketinggalan itu anak-anak. Gimana akan menjadi pejuang-pejuang Islam tadi? Yang diajarin cuma hafalan. Untuk apa kamu hafal Quran? Untuk apa kamu hafal hadis? Kalau kamu tidak ingin berjuang untuk membela Islam, kan hafalan itu
dimaksudkan supaya kita memudahkan untuk kita beramal. Karena ilmu bukan tujuan, ilmu sarana untuk kita beramal. Tapi sekarang banyak orang menekankan ilmu, tapi amalnya jauh. Setelah turun surat Al-Muzammil, turunlah surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Setelah qiyamul lail ada qiyamun nahar, bergerak di waktu siang. Lihat para sahabat sebagaimana kata Hasan al-Basri rahimahullah, ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar. Mereka itu ahli ibadah di waktu malam, tetapi singa-singa di waktu siang. Ini udah malamnya molor, uliah subuh tidur lagi coba. Terus apa yang dilakukan waktu siang? Jangan diikuti itu cara-cara orang bangil itu, batuk melulu juga. Batuk sama batok itu ada kesamaan itu. Batuk sama batok itu ada kesamaan itu. Akhirnya lumpuh itu pemuda-pemuda bangil itu gara-gara batuk sama batok itu. Nah, singkirkan itu. Sadari di depan itu ada pertempuran. Dan ini yang ngomong bukan kita, Allah. Kapan dimulai pertempuran itu? Saat iblis memproklamirkan di depan Allah. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, iblis itu kenal sama Allah. Karena kemuliaan-Mu ya Allah, Engkau telah menyesatkan aku. Dilaknat oleh Allah karena dia menolak satu perintah Allah. Kata Imam Asy-Syahrastani, siapa yang menolak satu perintah Allah, menolak satu hukum Allah karena pikirannya, oh saya nggak setuju dengan hukum ini, oh saya nggak setuju dengan poligami, oh saya nggak setuju dengan begini, maka orang itu sama dengan iblis. Perhatikan itu. Dan iblis kemudian, mengapa dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam? Bukan sujud ibadah, tapi sujud hormat. Kayak orang Jepang gitu, modelnya sujud. Tapi dia menolak perintah Allah itu. Alasannya apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Buat apa saya sujud sama Adam? Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Hei iblis, dari mana kamu tahu kalau api itu lebih baik dari tanah? Coba kita analisa, mana lebih baik, api atau tanah? Api itu si jago merah itu bakar tanah sini. Bangunan itu nggak akan jadi kalau nggak ada tanah ini. Peradaban manusia dari tanah semua. Tetapi itu kecongkaan iblis, kesombongan iblis. Maka siapa yang menolak satu hukum Allah, maka dia sama dengan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dia proklamirkan di depan Allah, fabima aghwaytani, kalau engkau telah menyesatkan aku, melaknat aku, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku enggak masuk neraka sendirian. Ya, berikan aku penangguhan, aku akan sesatkan seluruh manusia itu dari jalanmu yang lurus. Itu proklamasi kejahatan iblis itu. Makanya Allah ingatkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-6, ya, innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Manusia, perhatikan, setan itu musuhmu, jangan jadikan kawan. Itu musuh itu. Karena dia tidak mau masuk neraka sendirian. Dia akan ngajak sebanyak mungkin orang ini untuk masuk neraka rame-rame. Makanya kata Rasulullah, aku datang
melihat kalian sedang rame-rame menuju kepada api neraka. Aku datang untuk menghalau kalian, jangan masuk ke situ. Itulah peranan dai, itulah peranan ulama, itulah peranan ustad. Bukan cuma sekedar ceramah. Bagaimana menyelamatkan umat manusia ini supaya tidak masuk neraka itu. Maka tunjukkan jalan ke surga, peringatkan mereka terhadap jalan neraka itu, dan apa akibat yang akan didapatkan mereka kalau mereka salah memilih jalannya itu. Kembali kepada ayat yang ke-17 surat Al-A'raf. Gimana caranya iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah? 4. Tumala'atinahum min baini aydihim. Aku akan datangi mereka dari depan. Maksudnya apa ini? Digoda dengan dunia. Makanya tanya anak muda, kamu masa depannya apa? Jawabannya apa? Dokter, insinyur, pedagang, usaha atau apalah itu. Pikirannya duniawi. Dan didukung sama bapak-bapak, ibu-ibu. Karena mereka yang mendorong anaknya supaya sekolah, jadi insinyur, jadi dokter, jadi apalah itu. Untuk mengejar dunia. Makanya kalau bapak ibu anaknya pulang bawa rapot, yang dilihat nilai apa? Nilai apa? Nilai agama? Enggak. Jadi lihat apa? Matematika, fisika, kimia. Karena orang tuanya sudah salah jalan dalam berpikirnya. Padahal harusnya bapak ibu menyiapkan anaknya untuk menjadi calon penduduk surga, bukan calon penduduk dunia ini. Itu kesalahan terbesar umat manusia sekarang ini. Telah beralih orientasi dari orientasi meraih surga kembali kepada tempat kita semula, kemudian maunya tentrem, aman di dunia ini. Nah, salah jalan. Makanya kata iblis, aku akan datangi mereka dari depan mereka. Maknanya apa? Ditenggelamkan lewat dunia. Kata Nabi dalam riwayat Muslim, ad-dunya hulwatun khadirah wallahu mustakhlifukum fiha liyandura kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna kanat bani Israil fa inna fitnata bani Israil kanat fin nisa. Ya, dunia ini hijau dan manis, indah sekali. Pergilah itu ke Makau, pergilah itu ke Australia, pergilah itu ke ujung-ujung Indonesia sana, itu indah sekali. Tapi jangan benar istirahat terus, cuma lihat, dibohongin sama setan itu. Suruh bikin villa supaya tenang di situ, tidur terus. Saya bilang sama seorang jenderal yang undang saya nginep di vilanya itu. Waktu sarapan saya bilang, Pak Jenderal, buat apa Bapak bikin villa ini? Buat istirahat Pak Ustadz. Nah, kan Bapak udah punya rumah di Jakarta sana. Buat apa bikin villa lagi? Bapak bikin villa ini hanya memperbanyak iler, Pak. Kalau ilernya walet bisa kita jual, Pak. Lah iler kita buat apa itu? Jadi bikin villa-villa itu hanya nambah iler. Terus bagaimana Pak Ustadz? Bikin pesantren, Pak. Bikin pesantren. Bapak akan bernilai di depan Allah. Bapak pulang ke akhirat nanti punya jawaban, punya bekal. Akhirnya dia musyawarahkan sama istrinya, setuju Pak Ustadz, sekarang jadi pesantren. Namanya UBK, Pesantren Ibnu Khattab Plus, yang ada di Bogor sana, di Ciapus sana, di bawah Gunung Salak. Indah sekali. Jadi pesantren sekarang. Itu pemiliknya jenderal. Ikhwani barakallahu, ini banyak orang salah jalan, terjerumus oleh godaan setan. Makanya Rasul ingatkan, dunia ini hijau dan manis, dan Allah meletakkan kalian di situ untuk menguji kalian. Siapakah dari kita yang selamat dari ujian itu? Maka Rasul ingatkan, hati-hati kamu terhadap tipu dunia, hati-hati kamu terhadap tipu daya dunia, dan hati-hati terhadap godaan wanita. Karena kehancuran Bani Israel adalah disebabkan mereka terjerumus kepada wanita. Bapak boleh baca buku Protokol Zion. Protokol Zion ini dirancang oleh 200 tokoh Yahudi dunia, dipimpin oleh Herzl di Switzerland, Basel sana. Dan saya sudah pernah ke sana melihat daerah itu, memang luar biasa indahnya. Kemudian
Untuk apa mereka merancang dalam protokol Zion ini? Ada 3 misi besar. Itu tahun 1897. Ya, negeri Yahudi belum punya negeri yang mereka miliki. 3 mereka merancang. Pertama, mendirikan negara Israel. Yang kedua, menundukkan bangsa-bangsa namanya Goyim untuk menjadi tunduk dengan keinginan kaum Yahudi. Kemudian yang ketiga, menghancurkan Islam dan umat Islam. Dan itu dirancang dalam buku yang mereka buat namanya Protokol Zion. Masalahnya banyak umat Islam nggak baca, Pak. Padahal ayat pertama, Pak, Iqra. Di Indonesia ini, Pak, data menyebutkan masih ada 65% orang Islam yang tidak bisa baca Quran. Padahal ayat pertama apa? Iqra. Makanya kan yang dengerin ceramah lebih banyak daripada yang baca, Pak. Ya, maunya gampang saja. Nggak mau baca dia. Baca dikit terus tidur. Makanya kata Obama, tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk pintar seperti Islam. Kenapa? Karena ayat yang pertama surah apa? Suruh baca. Padahal Nabi Muhammad buta huruf, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dari Allah nggak mungkin. Dan peradaban manusia, kapan orang itu kalau maju? Kalau banyak baca, Pak. Ya, makanya ukuran negara maju kalau rakyatnya banyak baca. Datanglah ke negeri-negeri maju sana, ya, ke barat maupun ke timur. Pergilah itu ke Australia, ke Amerika, ke Eropa. Pergilah itu ke mana? Ke Jepang. Akan ketemu banyak orang baca. Makanya yang ramai perpustakaannya, yang ramai toko bukunya. Nah, itu sekarang sudah diganti dengan PDF. Ya, lewat internet itu. Masih nggak baca juga. Coba dibaca WA. Astagfirullahaladzim, yang produksi banyak hoaxnya itu. Umat kita ini dirusak sama WA itu. Pikirannya jadi cupet. Kita diarahkan seperti kita nggak tahu mau buat apa itu. Dan negeri yang terbelakang, tandanya apa? Yang ramai rumah sakitnya sama pasarnya. Kalau suatu negeri, satu kampung yang ramai rumah sakitnya, yang ramai pasarnya, maka ketahuilah itu tanda masyarakat terbelakang. Coba cek itu di negeri kampung kita ini kan. Makanya ajarkan anak-anak kita tuh banyak baca. Tapi jangan sekedar baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca atas nama Allah. Bacalah kehidupan ini. Bacalah fenomena itu. Bacalah itu Al-Quran. Ada ayat Quraniyah, ada ayat kauniyah. Pasti anak itu jadi anak hebat. Saya 13 tahun menjadi kepala perpustakaan di Libya. Ada 20.000 judul buku dan kitab di situ. Hampir semuanya saya hafal. Karena waktu itu saya masih umur 20 tahun. Masih seger pikiran itu. Menjadi kepala perpustakaan itu. Dan warnanya, pengarangnya, judulnya. Karena kepala perpustakaan harus memberikan apa? Namanya call number. Itu ada ilmunya, ilmu perpustakaan namanya. Ya. Apa namanya? Dewey Decimal Classification namanya. Untuk membuat pengelolaan perpustakaan itu. Tapi setelah saya cuman baca-baca terus, setelah itu ngapain? Kita nggak tahu kehidupan yang nyata sana kan. Makanya saya tinggalkan perusahaan, saya terjun ke Australia. Saya terjun keliling kemana-mana. Saya lihat kenyataan hidup ini. Kita banyak ditipu oleh dunia itu sekalian. Tiap hari kerjanya ngitung aja. Padahal yang dihitung belum tentu milik dia. Dan banyak yang kita hitung ternyata milik orang lain. Sesungguhnya duniamu hanya yang kamu makan dan yang kamu pakai itu. Selebihnya wallahu alam. Ya, termasuk istri kita itu. Kalau kita meninggal, istri kita diambil orang lain. Bisa jadi kan? Makanya jangan tertipu dengan dunia.
Dan yang kedua, Rasulullah ingatkan, jangan kamu tertipu dengan perempuan. Nah, saya katakan di dalam buku protokol Zionis itu, Yahudi mengetahui ini pola yang efektif itu. Makanya cara mereka untuk merusak bangsa-bangsa, rusaklah perempuannya. Makanya di negeri-negeri mereka itu, Pak, majalah-majalah porno itu beredar bebas. Di semua ada aturan di sana, Pak. Negeri itu aturan semua, Pak. Kecuali free sex, nggak ada aturan, bebas. Dahsyat. Mereka lumpuh, Pak, dengan free sex. Dan itulah yang kemudian digiring ke negeri kita itu. Rusaklah banyak pemuda karena pornografi, porno aksi itu. Ingatkan anak-anak muda kita itu. Itu jebakan mereka semua itu. Makanya kalau mau utuh keluarga kita, kalau mau utuh masyarakat kita, jaga perempuan-perempuan kita itu. Jangan boleh mereka keluar tanpa jilbab. Jangan boleh mereka pacaran-pacaran, karena itu ngerusak semua itu. Laki ini pakai macan, Pak. Dihadapkan perempuan daging yang bagus begitu, diterkem, Pak. Masa kita rela anak kita diterkem sama laki-laki itu? Jalannya terbaik nikahkan sudah kalau udah waktunya. Kawan berkawikum, lihat kerusakan masyarakat kita dari mana mulainya. Ya. Saya nggak perlu bicara tentang pengalaman, terlalu banyak, termasuk di Bangil ini. Saya SMP-nya Muhammadiyah itu, depan kita itu. Laki perempuan campur, nggak ada yang pakai jilbab. Ya, setiap hari kita lihat mereka itu. Kita pengaruh nggak sama diri kita? Kamu lelaki itu, pengaruh, Pak. Ala kulli hal. Makanya keluar SKB 3 menteri yang tidak boleh sekolahan negeri itu melarang atau mewajibkan pakaian keagamaan. Ngawur itu menteri-menteri itu. Makanya saya protes besar itu. Saya bilang itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 31 itu. Untuk apa tujuan pendidikan itu? Kok tidak dididik anak-anak itu dengan benar dalam berpakaian, coba itu? Memang anak-anak itu anak hebat, diberikan pilihan untuk menentukan sendiri. Ngawur itu. Alhamdulillah protes-protes dari banyak pihak terus berjalan, tapi saya tidak tahu apa kebijakan berikutnya, dikoreksi atau ditarik. Nah, SKB 3 menteri dan semuanya muslim. 3 menteri itu, menteri pendidikan, menteri agama, dan menteri dalam negeri. 3-tiganya muslim, tapi mereka terkena penyakit Islamfobia luar biasa. Dan SKB 3 menteri ini yang dirugikan siapa? Umat Islam, Pak. Dan ini tes case ini, tes the water ini. Bagaimana sikap umat Islam? Diam nggak? Diperlakukan anak-anak perempuannya seperti itu. Ya, saya nggak rela itu anak saya sekolah di sekolah yang terbuka, campur seperti itu. Karena kita ingin anak kita menjadi anak hebat. Padahal misi bangsa ini apa, Pak? Mencerdaskan bangsa. Dan banyak kebijakan yang tidak mengarah ke sana. Karena itu barakallahu, ini yang harus kita sadari. Iblis akan menjerumuskan kita dari depan. Maknanya disibukkan dengan dunia, supaya lupa misi hidup yang sebenarnya. Yang kedua, ya, kemuliaan min baini aidihim wa min khalfihim, dari belakang mereka. Maksudnya apa dari belakang? Menjauhkan dari akhirat. Udahlah, nggak usah mikir akhirat, mikir yang di depan ini. Itu banyak orang seperti itu. Padahal Allah katakan apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kita berharap tadi seperti dibaca oleh Imam, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ashabul Kahfi itu anak muda-muda yang beriman. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada mereka. Bagaimana anak-anak kita itu seperti Ashabul Kahfi itu, terjaga keimanannya dari segala bentuk kerusakan itu. Dan memang situasinya sudah rusak mereka, sehingga mereka masuk ke gua itu. Dan saya pernah datang ke gua itu, Pak. Ada di mana itu? Di Yordan. Saya lihat posisi gua itu. Memang
berhadapan dengan matahari seperti yang ada dalam surah Al-Kahfi. Ikhwan warahmatullahi. Ini yang kedua, umat kita akan dipalingkan dari akhirat. Padahal Allah perintahkan, dan ayat ini turun nasihat kepada Qarun, dan Qarun itu manusia yang paling kaya di masa itu. Makanya kalau kita kekayaannya tidak bisa dihitung, disebut dengan apa? Harta karun. Ini hartanya masih sedikit aja udah lupa akhirat, gimana coba itu? Buktinya apa? Nggak datang ke masjid waktu subuh, tenggelam dengan tidurnya itu. Tapi kalau mencari dunia, pagi-pagi sudah jalan, Pak. Bahkan nggak cukup sampai maghrib, malam pun diembat sama dia. Ini ahli dunia, workaholic, luar biasa cara mereka mengejar dunia. Padahal cukup duniamu itu kamu kelola sampai maghrib saja, jangan lebih daripada maghrib. Maghrib selesai, itulah kaum lelaki ini. Makanya bapak-bapak itu seperti matahari, istri itu seperti bulan. Matahari menghidupi, Pak, dan terbit di pagi hari, tenggelam pas maghrib. Coba bapak cek itu, kambing, ayam, bebek, burung, ada nggak yang pulang setelah maghrib? Ada, burung hantu, sama kelelawar, ya, sama anjing. Mulai gonggong itu maghrib dia, gonggong dulu. Tapi menjelang subuh tidur itu, Pak. Tapi lihat, burung, ayam, kambing sebelum subuh sudah bangun. Ya, maka jangan sampai kalah sama mereka, Pak. Tapi kita diajak oleh Allah malam qiyamul lail, mulai pagi bergerak menjadi singa-singa di lapangan. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Nah, jangan kemudian kita diputar balik sama setan itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat 77. Kejarlah kamu akhiratmu, tapi jangan lupa dunia. Jika orang-orang tenggelam mengejar dunia, lupa kepada akhirat. Makanya pengajian itu bukan inti dia, hanya sekedarnya saja. Ketika saya di Australia menjadi imam di Islamic Society, saya adakan kuliah subuh setiap hari, Pak. Mau panas, mau dingin, kita ada 4 musim, setiap hari, Pak. Saya bikin kuliah subuh. Di Bangil, kuliah subuh nunggu Ramadan. Ramadan ini mana rule Islam? Baru ada kuliah subuh setiap hari. Habis Ramadan selesailah itu kuliah subuhnya. Benar nggak, Ustaz? Benar nggak, Ustaz? Sekarang setiap hari. Alhamdulillah. Berarti sudah bagus arahnya, sudah benar itu. Ya, biarpun sedikit orang, nggak usah nunggu banyak. Terus jalan itu. Ya, terutama sekarang udah ada anak pesantren kan, ikutkan itu kuliah subuh. Ikhwan barakallahu. Ini yang kedua, godaan setan yang kedua. Yang ketiga adalah wa an aimanihim, menghalangi kita dari amal-amal saleh. Kanan itu representasi kebaikan. Iblis itu akan menghalangi kita dari berbuat kebaikan. Ditutup pintunya, seakan berat, dibikin sulit, dibikin gambarannya itu suram. Itu kebaikan itu. Ya. Alhamdulillah yang suka dengan masjid. Tapi jangan di masjid aja, di luar sana juga banyak kebaikan. Ya. Dan saya berharap Manarul Islam bikin satu warung gratis untuk umat yang miskin, mau makan sana gratis. Atau seperti Joko Karyan, dibuka warung angkringan, silakan makan di situ, bayar situ. Tapi yang nggak mampu dikasih 10.000, makan terserah kamu. Hebat itu Joko Karyan itu. Masjid percontohan di Jogja itu. Dan saya udah ke sana, Pak. 5 waktu penuh masjidnya, Pak. Kapan Manarul Islam kayak begitu coba? Berarti kan butuh penyadaran umat ini. Dan mereka punya data tentang umat ini. Siapa mereka yang sudah sholat berjamaah, siapa yang belum, siapa yang udah pernah haji, siapa yang belum, ya, siapa yang keluarganya udah berjilbab, siapa yang belum. Mereka punya data, Pak.
Kira-kira kita punya data nggak ini? Data jamaah aja nggak punya kita. Ini siapa yang data ini? Kita nggak tahu. Nggak punya data gitu. Harus berbasis data. Ikhwan barakallahu. Ini dihalangi dari kebaikan. Wa an syama'ilihim, tetapi didorong kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran, kepada kejahatan. Dibuka pintunya itu. Apa kata orang sekarang? Nyari yang haram aja susah, apalagi halal. Coba itu, pecat itu orang itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Apalagi kata-kata orang Jakarta itu, biar miskin asal sombong. Oh, miskin sombong. Enggak ada jalan itu. Ikhwani barakallahu. Jangan kita terjerumus oleh orang-orang seperti itu. Kenapa ini? Ini jaringan, Pak. Bukan satu orang, dua orang yang bergerak. Bukan iblis saja. Dia menggerakkan jaringan, Pak. Itu Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Demikian kami jadikan setiap nabi, termasuk pengikut-pengikutnya ini, musuh-musuhnya dari jenis setan-setan manusia dan jin. Disebutkan setan apa? Manusia dulu, Pak. Jadi setan itu bukan makhluk, tetapi dia sifat bagi siapa saja yang berpaling dari jalan Allah. Setan itu. Kemudian dia nggak mau rusak sendirian, dia mempengaruhi orang lain. Maka lihatlah orang-orang yang bejat itu. Dia nggak mau rusak sendirian. Orang kena narkoba, nggak mau dia menarkoba sendirian, jangan. Orang ngerokok, nggak mau ngerokok sendirian, ngaca, kamu nggak jantan kalau nggak ngerokok, kan gitu. Dia pengaruhi itu yang lain. Iya. Begitulah terjadinya setan-setan manusia dan jin bersatu untuk menyesatkan kita ini. Saya melihat gerakan mereka ini dahsyat betul. Dan itu bukan cuma hanya sekedarnya, mereka rancang matang dengan kajian-kajian strategis. Umat ini dipetakan, Pak. Dipretelin. Jelas itu semua itu. Tapi kita tenang aja. Istirahat terus, makan zen, batuk sama batuk. Naudzubillah min dzalik gitu. Enggak tahu keadaan. Padahal kita harus terjun melawan mereka itu. Karena umat ini tidak tahu siapa musuhnya. Lihat, satu ustadz nyerang ustadz yang lain. Satu jamaah mengatakan, apa itu pengajian? Apa tidak sunnah? Apa ini begini? Memunculkan satu sama lain. Antara ustadz dengan ustadz, antara jamaah dengan jamaah. Ini kenapa ini? Karena mereka tidak tahu siapa musuhnya. Coba kalau kita sadar ini, satu sama lain akan mempengaruhi dengan ucapannya, dengan medianya dan seterusnya. Biarkan yang mereka lakukan. Ya, kalau Allah menghendaki, ya, kalau mereka Allah menghendaki nggak akan terjadi itu. Tapi itulah yang terjadi. Biarkan, biar tahu bagaimana sikap orang beriman itu menghadapi semua ini kan. Fadarhum wa ma yaftarun. Biarkan dengan hoax-hoaxnya mereka itu. Tapi yang lucu kita yang dituduh hoax. Ya, padahal hoax oleh mereka, diproduksi oleh mereka, oleh buzzer-buzzer mereka. Sekarang kita mau tanya, kita punya buzzer nggak? Nggak punya, Pak. Dan buzzer mereka dibayar mahal untuk merubah opini orang. Yang buruk jadi baik, yang pengkhianat jadi pejuang, jadi pahlawan, dirubah semua, Pak. Inilah yang namanya ayam khada'at, hari-hari yang penuh dengan tipu daya. Luar biasa. Dan itu bukan dari dalam sini, Pak. Itu sumbernya dari luar sana, Pak. Kita sekarang dikepung oleh asing dan asing. Ini kekuatan barat, kekuatan timur menyerbu kaum muslimin semua. Dihancurkanlah arah sana, dihancurlah kita, dihancurkan mana-mana. Tapi ini maha kuat, Allah maha kuat. Kekuatan ada di sini. Jangan lepas dari ini. Makanya Allah mengajarkan kepada kita gimana cara menghadapi semua kekuatan ini. Kalau kita mengandalkan diri kita, nggak mampu, Pak. Ya, ibaratnya kita main amatiran melawan pemain Eropa sana di bola. Guyonan tok kita, diguyoni tok kita, Pak. Tembus lagi, jebol lagi. Nah, kita amatiran menghadapi kepada yang profesional. Mereka profesional semua, Pak.
luar biasa. Rand Corporation itu lembaga kajian strategis Amerika satu saja, di situ ada 5.000 ilmuwan dan pemikirnya, Pak, yang digaji oleh mereka itu, untuk memantau semua gerakan Islam. Lihat buka itu di Google itu, Rand Corporation, akan ketemu. Dahsyat. Dan bagaimana cara mereka mengaduk-aduk kita ini luar biasa. Tapi kita banyak yang tidak sadar. Ya, malam molor, pagi molor, siang molor, batuk sama batuk. Naudzubillah min dzalik. Kapan kita akan menang kalau begini umat ini kan? Ayo kita sadari. Gimana caranya? Surat Fussilat ayat 36. Allah memberikan jalan keluarnya. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ya, innahu was-sami'ul 'alim. Kalau kamu digoda sama setan itu, jangan kecil hati. Kamu punya Allah. Makanya kata Abul Hasan Nadawi, ibarat kaum muslimin ini ditodong oleh lawan dari 4 sudut. Dari depan tadi, dari di belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Makanya iblis tidak menyebutkan dari atas. Hanya kita punya harapan kepada Allah. Ini terakhir, Pak. Upaya orang beriman terakhir apa? Doa. Maka doa itu senjata. Jangan sampai gak digunakan. Udah gak banyak bekerja, gak banyak berbuat, males untuk berdoa. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku inginkan. Nah, doanya kok begini coba. Manusia ini parah. Karena itu barakallahu, Allah tertunjukkan jalan, kamu gak ada jalan, kamu berlindung kepada Allah. Oleh karena itu kesempatan ini saya sampaikan satu pandangan oleh Imam As-Safarini dalam kitab Ghidhaul Albab. Ada 5 benteng umat Islam. Inilah yang harus kita kuatkan pada umat kita ini. Ya, mudah-mudahan ditangkap 5 ini yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita, masyarakat kita sebagai benteng, karena yang disasar oleh mereka adalah benteng-benteng ini. Maka dalam peperangan itu orang kalau punya benteng dia merasa aman, bukan? Tapi kalau gak punya benteng, dia akan apa? Mudah untuk diserang. Ya. Apa 5 benteng? Yang pertama, jaga benteng keimanan. Mereka sekarang bekerja dengan keras untuk memurtadkan umat Islam, Pak, dengan segala macam cara. Dulu pada masa Orde Baru, Menteri Agama dan termasuk Soeharto mengatakan tidak ada pemurtadan di Indonesia, tidak ada krisis Indonesia. Akhirnya Dewan Dakwah mengeluarkan buku Fakta dan Data Krisis Indonesia. Melongok mereka, Pak. Gak bisa bicara karena ada fakta dan datanya. Dan setelah itu mana itu? Gerakan itu mana itu? Hilang. Apa tidak ada pemurtadan di negeri kita ini? Ya, kalau mau data saya kasih data. Bagaimana kerja-kerja mereka itu? Luar biasa, Pak. Dan ini dirancang dari luar sana, dari Vatikan, dari Jerman, dari Korea Selatan, dari Singapura, dari negeri-negeri besar itu. Mereka biaya yang luar biasa jumlahnya. Tapi kita tenang-tenang saja. Anak kita, saudara kita dimurtadkan satu-satu. Tenang-tenang saja. Yang penting saya makan. Bebek itu, burung itu, yang dipikirin cuma makan coba itu. Karena kerjanya apa? Baduk sama baduk aja itu. Coba itu perhatikan itu. Saudaramu dimurtadkan, belum lagi yang disesatkan. Ada sesat ini luar biasa kerjanya, Pak. Dibiarkan, Pak, mereka itu. Ada sesat di Indonesia, dibiarkan, Pak. Nah itu untuk ngimbangi kita itu, kita disibukkan aja dengan pemurtadan, kesehatan terus begitu. Ya alhamdulillah untuk pemurtadan kita sudah membuat satu payung besar namanya Komisi Nasional Anti Pemurtadan. Bersatulah di situ mantan-mantan pendeta, krisolog muslim. Ayo bergerak hadapin ini pemurtadan ini. Saya penasihatnya di situ. Yang kedua, menghadapi anak sesat. Kita ada LPPI, Lembaga Penelitian dan Kajian Islam. Saya dulu staf ahli di situ. Kita kemudian bikin ANNAS, Aliansi Nasional Anti Syiah, dan segala macam upaya untuk menangkal segala macam aliran sesat itu. Karena kita tidak boleh lengah dengan mereka. Termasuk salah satunya pusatnya di mana? Di Bangil, Bayangil ini. Bangil itu kenapa? Katanya Bayangil nih. Ya, ternyata ada pusatnya di sini. Makanya jangan diam. Ya, harus ada upaya penangkalan itu. Kalau enggak, nanti keluarga kita akan kena. Kalau kita diam, kita harus bergerak untuk menangkal nahi mungkar. Nah, kemudian sekalian, ini yang pertama, jadi jaga keimanan. Yang kedua, jaga keikhlasan. Demi Allah,
seberat apapun kerja kita, amal kita, ibadah kita, selama tidak ikhlas karena Allah, nggak ada gunanya sih Allah. Tadi ayatnya dibaca, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Apa yang kedua? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik sama Allah. Ini apa ini? Merusak keikhlasan. Karena dilihat orang, karena pujian orang, karena apalah itu. Jangan kamu syirik kepada Allah sekecil apapun, baik syirik akbar maupun syirik azhar, yang namanya riya itu, yang Rasulullah menggambarkan seperti semut hitam di batu yang hitam di kegelapan malam. Siapa bisa lihat itu? Apalagi sebe-sebe begini kan, lihat ya Allah gak kelihatan. Perlu ketajaman mata itu. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi orang hidup itu kalau ikhlas tidak pernah kecewa, apapun keadaannya. Makanya orang yang suka kecewa, tandanya apa? Ngambaan, itu tanda nggak ikhlas. Kalau ada pengurus masjid ini ngambaan, itu tandanya nggak ikhlas. Kalau istri kita ngambaan, itu tandanya nggak ikhlas. Makanya saya ancam istri saya, kalau kamu ngambek, saya kawin lagi. Saya bilang, jangan ngambaan, karena ngambek itu artinya apa? Tidak ikhlas. Ini yang kedua, benteng kedua, jaga itu keikhlasan. Yang ketiga, menjaga syariat Allah. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi'ahu alladziina la ya'lamun. Ya, Allah berikan kepada Muhammad, kepada kita syariat Allah ini. Jangan kamu langgar ini. Dan jangan ikuti hawa nafsu yang tidak berilmu. Perhatikan seluruh aturan, seluruh undang-undang, seluruh pandangan manusia yang bertentangan dengan Al-Quran, itu hasilnya adalah hawa nafsu semua itu. Makanya coba itu diskusi di ILC. Orang hebat itu. Enggak hebat, Pak. Saya senyum-senyum aja lihat di ILC itu. Itu bukan orang hebat, orang bengong. Makanya sulit untuk disimpulkan. Ini apa? Karena nggak pakai dasar. Yang ini bilang begini, berpikirnya begini. Subhanallah. Itulah manusia-manusia bingung. Tapi ketika kita punya panduan, oh ini halal, ini haram jelas. Oh ini boleh, ini nggak boleh jelas. Oh ini perintah, ini larangan jelas. Ya, fafirru ila Allah, kembalilah kepada Allah. Tegakkan syariat. Dan jangan mengikuti hawa nafsu yang tidak berilmu. Surat Al-Jathiyah ayat 18 itu. Kemudian yang keempat, ikuti sunnah Rasulullah. Di dalam sunnah Rasulullah itu ada kemuliaan. Ya, saya tidak berpanjang kata. Silakan saja dipraktekkan. Ya, bagaimana kemudian sunnah ini akan menghantarkan kita menjadi manusia seutuhnya. Ya, makanya jangan sunnahnya poligami aja bapak-bapak itu. Yang lainnya ditinggalin. Makanya ibu bilang jangan sunnahnya poligami aja, lain aja itu. Kalau kita bilang semuanya, gimana itu kan? Mantap itu. Ya, sunnahnya semuanya, praktekin itu. Karena di situ ada kemuliaan. Ya, yang kelima, akhlak mulia. Di sini saya akan mengoreksi pernyataan Profesor Dr. Agil Siraj di hadapan Kapolri yang baru. Dia membawa satu bait syair Syauqi Bik dari Mesir. Innamal ummamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu bangsa itu bisa diukur dengan akhlaknya. Kalau bagus akhlak bangsa itu, baguslah bangsa itu. Kalau rusak akhlak bangsa itu, rusaklah bangsa itu. Ukurannya apa? Akhlak. Tetapi profesor ini menyimpangkan kata-kata akhlak dengan kata-kata budaya. Dia menafsirkan bait syair itu, suatu bangsa diukur dengan budayanya. Kalau bagus budayanya, baguslah bangsa itu. Kalau rusak budayanya, rusaklah bangsa itu. Negeri-negeri Arab itu rusak karena rusak budayanya. Makanya dibantah sama Ahmad Dhani. Budaya kita ini mulai kapan sih? Budaya Arab itu 1000 tahun lebih telah merubah sejarah umat manusia. Kamu sombong dengan anggapanmu itu. Saya ungkapin Pak, beda antara akhlak dan budaya. Kalau akhlak itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain. Makanya Allah puji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Akhlak itu hanya sumbernya Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lainnya. Penelitian ulama di Al-Azhar, selain akhlak ada katakan namanya apa? Moralitas, ada namanya etika, ada yang namanya
budi luhur di negeri kita kan, ada sopan santun. Ini bukan bersumber dari Islam. Kalau yang bersumber dari Islam namanya apa? Akhlak. Maka kita diajarkan berdoa ketika sambil mengaca, Allahumma kama hassanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, Kau telah baguskan penampilanku, maka baguskanlah karakterku. Akhlak ada dua, Pak, penampilan dan karakter. Itulah akhlak. Tapi budaya, coba kita cek, ini ilmiah, hasil penelitian doktor, bahwa budaya di Indonesia ada 4 faktornya. Pertama, animisme. Ya, budaya animisme masih ada di masyarakat kita. Budaya animisme, ya, termasuk buang kepala sapi mana ke lautan, ya, nyembah Nyi Roro Kidul, animisme semua itu. Yang kedua, budaya yang berasal dari agama-agama lain, termasuk bapak-bapak kalau menikahin anaknya pakai janur. Janur apa? Dari mana itu budayanya? Dari mana itu? Dari Hindu, Pak. Nah, budaya itu bukan dari Islam. Ya? Agama-agama lain itu banyak di sini. Indo, Buddha, Konghucu, macam-macam. Itu melahirkan budaya di masyarakat. Yang ketiga, karena faktor para penjajah. Ya, sampai sekarang orang takut dengan angka 13. Oh, jangan pakai angka 13, itu angka sial. Dari mana itu? Nostradamus, dukunnya para penjajah itu. Nah, sekarang hotel-hotel, rumah apa pesawat, nggak ada angka 13, Pak. Karena mereka takut dengan angka itu. Ini budaya ini. Ya, termasuk kalau Bapak Ibu pergi ke pasar, kemudian ada penjual biasanya uangnya dikit-dikin, ya, itu budaya apa itu? Bukan alhamdulillah ya Allah Kamu berikan rezeki kepada aku. Dikit-dikit itu. Dari mana itu? Di dukunnya kali itu. Nah, itu budaya itu. Kalau asli banyak orang kalau ada apa kupu-kupu, oh mau ada tamu nih, memang kupu beritahu kamu kalau ada tamu. Budaya ini, Pak. Tapi bukan dari Islam. Ada yang keempat, inilah budaya Islam. Makanya dalam kaidah fikih itu tidak boleh ada budaya yang bertentangan dengan syariat Islam yang boleh kita ikuti. Dan itu banyak sekali. Ikhwan warahmatullahi, inilah budaya. Beda antara budaya dan akhlak. Tapi si profesor menyamakan antara akhlak dengan budaya. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, inilah 5 hal yang harus kita tanamkan pada umat ini sebagai benteng untuk menangkal semua kejahatan setan, manusia dan jin. Dengan apa tadi? Pertama, jaga keimanan. Yang kedua, jaga keikhlasan. Yang ketiga, laksanakan syariat Allah ini. Yang keempat, tegakkan sunnah. Yang kelima, berakhlak mulia, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu Ustaz Muhammad, karena waktunya sudah lewat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangannya. InsyaAllah saya hari juga kembali ke Jakarta. Ketemu lagi insyaAllah kesempatan lain. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.